Masyarul ikhwan peserta Madrasah Ramadan Masjid Jami Darussalam rahimakumullah, dan juga pemirsa dimanapun berada. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang rukun-rukun iman. Sebagaimana di awal pertemuan kita pada awal Ramadan terdahulu, kita telah membahas bahwa rukun agama itu ada 3 macam, atau ada 3 sendi yang membentuk agama ini, yakni yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Dan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan rukun-rukun Islam. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada rukun iman. Rukun iman, sebagaimana kita ketahui bersama, secara mujmal, secara global, rukun iman itu ada 2, yaitu amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kemudian secara mufassalnya, secara terperincinya, rukun iman itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah percaya pada adanya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini yang akan menjadi tema pembahasan kita sore hari ini. Ketika kita bicara tentang Allah, maka kita wajib untuk benar-benar mengenal Allah adalah sesuatu kewajiban bagi setiap mukallaf. Karena tanpa kita mengenal, kita tak akan pernah bisa untuk benar-benar beribadah kepadanya. Pengenalan diri kita kepada Allah adalah sesuatu yang wajib hukumnya, dan kita wajib benar-benar biwujubil ma'rifah untuk mengenal Allah yang 20 sifatnya. Allah yang wajib memiliki 20 sifat yang wajib, kemudian memiliki 20 sifat yang mustahil dan 1 yang jaiz. Benar-benar harus kita pahami dari yang pertama wujud hingga seterusnya. Begitu juga hal-hal yang mustahil bagi Allah. Dan nantinya kita lengkapi dengan kewajiban kita tentang mengenal sifat-sifat Rasul, dan juga sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul, dan juga yang jaiz bagi para Nabi dan Rasul. Dan kita fokus pembahasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal pengenalan diri kita terhadap Allah, kita benar-benar mengenali bahwa Allah itu sebagai zat yang wajibul wujud, yang keberadaannya benar-benar wajib hukumnya ada. Sedangkan kita sebagai makhluk, atau dengan bahasa Melayunya kita bahru alam, kita adalah sesuatu yang baru, yang berasal dari ketiadaan dan akan kembali kepada tiada. Sedangkan Allah keberadaannya selalu ada, dan adanya itu khidam, terdahulu, dan nantinya juga takkan pernah berakhir. Keberadaan Allah itu adalah baqa. Dan Allah itu keberadaannya, dia wajib ada, dan adanya sejak belum adanya apapun dan sampai kapanpun tetap ada. Dan model adanya Allah ini berbeda dengan setiap makhluk yang diciptakannya. Mukhalafatuhu lil hawadis bil itlaqi, secara mutlak mukhalifun lil khalqi, secara mutlak berbeda Allah dengan segala makhluk yang diciptakannya. Kalau ada yang berani menserupakan Allah, maka mereka masuk dalam kelompok aliran mujassimah. Mereka adalah ajaran yang sesat. Mereka adalah ajaran yang benar-benar sudah menyimpang, yang menggambarkan Allah. Bahkan ada pernah kita dengar
Ada satu aliran yang menggambarkan Allah tingginya sama seperti Nabi Adam katanya. Bahkan usianya sama dengan Nabi Adam. Dia memiliki tangan, tangannya memiliki jari tangan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalika. Kaum-kaum Mujassimah ini merupakan kaum yang sudah tersesat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga jangan sampai kita mencoba-coba untuk mengikuti aliran-aliran seperti itu. Ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala selain dia berbeda dengan segala makhluknya, Allah itu juga wahid, Allah itu esa. Dan keesaan Allah itu bukan tersusun dari satu dan satu akhirnya menyatu, bukan seperti itu. Tapi benar-benar satu yang tak berbilang. Kemudian Allah selamanya maha hidup, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, yang kehendaknya Allah tidak sama dengan kehendak manusia yang terbatas. Kehendak Allah tak terbatas. Dan Allah ketika berkehendak tidak ada satupun yang mampu untuk menghentikan kehendak Allah. Inilah yang perlu benar-benar kita fahami agar benar-benar kita tidak akan pernah ragu menjalani hidup dan kehidupan kita. Wajib hukumnya kita mengenali sifat yang 20 yang wajib bagi Allah. Maka pada akhirnya ketika kita benar-benar mengenali al-ujubu billah yang wajib-wajib bagi Allah ini, maka di dalam hidup ini kita akan senantiasa bisa benar-benar tawakkal Allah, karena kita benar-benar bisa menggantungkan diri kepada Allah bukan kepada makhluknya. Orang-orang yang masih ragu dan masih menggantungkan diri kepada makhluk, maka itu artinya belum pengenalan dirinya kepada Allah belum sepenuhnya. Oleh karenanya kita melalui kesempatan ini ikhwan rahimakumullah saling mengingatkan, kembalilah untuk kenali Tuhanmu, kenali dengan sepenuh hatimu agar jangan sampai kita tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Iqrarun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan, ikrarkan apa yang kita yakini, yakni bahwa Allah itu wujud dan wujudnya itu kidam, dan juga selain dia kidam, Allah itu baqa ila akhirih. Dan kita harus benar-benar mantapkan dengan hati kita at-tasdiqun bil qalbi. Dan selanjutnya untuk kesempurnaan keimanan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang telah kita ikrarkan, apa yang telah dibenarkan oleh hati kita manifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apabila ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa benar-benar malu dalam melaksanakan kemaksiatan, malu ketika kita tidak sempurna dalam pelaksanaan ibadah kita, malu bukan terhadap manusia akan tetapi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam salat sendiri ini yang perlu kita ingatkan kepada diri kita takkan pernah bisa hidup kalau kita tak pernah bisa salat. Di dalam salat sifat 20 itu tetap ada, karena kalau salat tidak digantungkan kepada sifat 20-nya Allah, maka salat itu tidak sah. Harus benar-benar menyatu antara iman dan Islam. Islam adalah salat dan iman adalah sifat-sifatnya pengenalan terhadap Allah yang menyatu di dalam salat itu sendiri, yakni sifat 20 yang masuk di dalam perbuatan salat kita ketika kita mengerjakan rukun-rukun qalbiyah, yakni an-niyah dan at-tartib. Di situ yang masuk atau yang kita yakini adalah bahwa Allah maha ilmu, maha alim. Allah mengetahui setiap apapun gerak hati kita berniat untuk siapa salat ini dan apa yang kita lakukan, berapa rakaat, semuanya. Bahkan sebelum hati
pun bergerak, Allah sudah mengetahui. Oleh karenanya kita kalau benar-benar meyakini hal ini, kita akan malu sholat kita berniat main-main. Selanjutnya, di dalam kita melakukan gerakan-gerakan fi'liyah, kita yakin bahwa Allah basar, melihat setiap gerakan kita, sehingga kita benar-benar memantapkan gerakan-gerakan sholat kita, sehingga kita benar-benar minimal kita bisa melakukan tumakninah di dalam salat kita. Dan yang ketiga, di dalam melaksanakan rukun-rukun qauliyah, kita di sana meyakini bahwa Allah as-sam'u, mendengar setiap apa yang kita ucapkan. Inilah kaitannya antara iman, Islam. Begitu juga nantinya ketika kita masuk dalam pembicaraan ihsan, sehingga selesai sholat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, praktik sholat itu sendiri, sehingga di dalam kehidupan kita apapun yang kita kerjakan, apapun niat dalam pekerjaan itu, kita yakini Allah mengetahuinya, sehingga kita tidak akan mau Allah mengetahui sesuatu yang jelek dan pada hati kita atau niatan hati kita. Karena kita tidak mau Allah mengetahui kejelekan diri kita, maka kita akan memperbaiki terus hati kita agar Allah yang Maha Tahu senantiasa mengetahui usaha kita memperbaiki hati kita. Dan yang kedua, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita meyakini bahwa Allah mengetahui, melihat setiap apapun yang kita kerjakan, dikala sunyi maupun dikala ramai, kita akan benar-benar tetap ingat Allah Maha melihat. Dan ketika kita mengucapkan apapun, kalimat-kalimat yang terlontar dari bibir kita, dari lisan kita, kita meyakini bahwa Allah mendengar setiap ucapan kita. Namun telah yakin hal ini, maka tegirang nyumpak jenak dengan ngerantai batur lengan jauh, ditegirang untuk benar-benar memusuhi orang dari jauh, dan kita tidak akan pernah mau menjadi musuh dalam selimut. Kita pura-pura baik kepada orang lain yang pada hakikatnya kita adalah memusuhi. Kalau kita benar-benar yakini mengenal Allah dengan keyakinan yang mantap, kita mempraktikkan ajaran sholat yang di sana gabungan antara kehidupan dan keimanan, yakni syariah dan atau Islam dengan iman, maka benar-benar kehidupan ini membawa keselamatan. Benar-benar akhir dari kehidupan kita, Assalamualaikum warahmatullah. Semua masyarakat di sebelah kanan kita akan merasakan keselamatan dari tingkah laku kita dan lisan kita. Assalamualaikum warahmatullah. Di belahan bumi sebelah kiri tidak ada pun orang yang tersakiti, orang lain terselamatkan dari lisan dan semua perbuatan kita. Benar-benar menjadi mukmin, insanun kamil, dan inilah orang yang telah benar-benar mencapai hakikatut taqwa. Wallahu taala a'lam.